Halo Yara Nation, kembali lagi di Money Monday bersama Papa Wing. Di Money Monday, kita nggak hanya berbagi tips dan strategi cara mengelola keuangan, menghemat pengeluaran, dan sebagainya, tapi juga sharing cara investasi beserta prakteknya. Nah, di episode kali ini, gue mau share gimana pengalaman dalam berinvestasi peer-to-peer lending dan juga prakteknya. Salah satu P2P lending yang mau gue review adalah Asetku. Terus terang, belum ada setahun gue menggunakan aplikasi P2P lending ini. Namun, video ini gue sengaja buat untuk belajar bersama-sama sehingga kita bisa saling tukar pengalaman. Jadi bagi kalian yang sudah menggunakan aplikasi ini cukup lama, silahkan komen di kolom komentar bawah ini. Oke, ini review gue tentang Asetku. Nah, langkah pertama ketika gue mau berinvestasi melalui platform fintech seperti Asetku, gue akan terlebih dahulu melakukan riset dan analisa terhadap kredensial perusahaan, konsep bisnis, dan juga cara kerjanya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa P2P lending itu, konsep bisnisnya adalah kita sebagai lender meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan bisnis atau kepentingan konsumtifnya. Lalu, kita sebagai lender akan mendapatkan return berupa bunga dari hasil borrower yang mencicil pinjaman mereka. Dalam hal ini, kita di Asetku, kita adalah sebagai lender, atau kita bisa sebut sebagai kreditur atau investor. Nah, Asetku merupakan aplikasi buat kita sebagai lender untuk menyalurkan dana bagi yang membutuhkan pinjaman uang untuk cicilan pembelian barang yang sifatnya konsumtif, ya. Beda dengan Amarta dan Investri yaitu P2P lending lainnya, di mana kita sebagai lender memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan mikro dan menengah ke atas atau bisnis produktif. Nah, untuk review P2P lending, aplikasi lainnya akan dibahas di episode-episode berikutnya. Kali ini kita akan fokus ke Asetku. Nah, teman-teman udah tahu kan kurang lebih konsep bisnis dari P2P lending seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari sisi kredensial Asetku. Riset dan analisa itu penting banget ketika kita mau berinvestasi. Khususnya investasi di P2P lending ini sangat riskan dengan yang namanya gagal bayar dan juga telat bayar. Namun, di balik resiko yang tinggi juga ada return yang relatif tinggi ya. Bayangkan dalam setahun kita bisa mendapatkan bunga kisaran dari 18 sampai 24%. Itu bisa sampai 3 kali 4-nya bunga deposito. Ya, bahkan mungkin bisa lebih tinggi juga dari reksadana pendapatan tetap. Tertarik? Makanya kita pahami dulu bisnis dan kredensialnya. Kembali lagi ke prinsip di mana resiko yang tinggi, di situ juga ada return yang tinggi. Nah, seperti yang gue udah pernah mention sebelumnya, Asetku merupakan fintech dengan bisnis konsep P2P lending untuk kepentingan konsumtif dan merupakan anak dari perusahaan Akulaku. Kalau teman-teman tahu, Akulaku adalah e-commerce platform yang menjual produk konsumtif dan bisa dicicil. Contohnya seperti gadget, contohnya seperti handphone, dan sebagainya. Jadi, pembeli yang mau nyicil bisa mendapatkan dananya dari lender yang bergabung melalui Asetku. Nah, Asetku berperan sebagai penyalur dana untuk mereka yang mau nyicil pembelian barang dari Akulaku. Jadi udah clear ya teman-teman konsep bisnisnya. Nah, agar kita sebagai investor lebih yakin dalam berinvestasi di P2P lending, maka kita perlu melakukan analisa yang lebih dalam. Ada beberapa hal yang penting sebelum kita berinvestasi di P2P lending. Simak ya teman-teman. Yang pertama adalah disclaimer dari perusahaan tersebut apabila kita sebagai investor menaruh dana kita untuk disalurkan ke peminjam. Ya, kita harus baca syarat dan ketentuannya, kita harus baca disclaimer-nya seperti apa, agar kita tahu besar dan kecilnya resiko yang akan kita tanggung. Yang kedua adalah, apakah Asetku sudah terdaftar di OJK dan merupakan fintech dalam pengawasan OJK? Nah, kalau di sini kita bisa tahu semua bahwa jawabannya adalah iya. Asetku sudah terdaftar di OJK sejak 2018 dan saat ini sudah diawasi. Yang ketiga adalah, lihatlah jumlah TKB 90. Nah, bagi teman-teman yang mau berinvestasi di P2P lending, ada baiknya selalu melihat TKB 90 atau singkatnya adalah tingkat keberhasilan bayar. Nah, ini merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P lending, which is Asetku, dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Nah, kalau di Asetku ini TKB 90 masih 100%. Luar biasa banget ya. Kok bisa?
sebagai P2P lending, pinjaman konsumtif bisa mencapai 100% TKB-nya? Ya, karena di sini asetku memakai asuransi. Ya, kalau kita baca berita dari investor, ada asuransi yang namanya Stako Mandiri yang berfungsi sebagai penalang bagi peminjam yang gagal bayar. Ya, jadi bagi peminjam yang gagal bayar mungkin ditalangi oleh asuransi ini. Yang keempat adalah kita harus tahu siapa yang nge-backup perusahaan ini. Seperti yang kita tahu, perusahaan asetku ini didukung oleh Akulaku ya. Dan kita harus tahu Akulaku siapa nih yang nge-backup. Apakah ada venture capital kelas kakap yang nge-backup Akulaku sehingga Akulaku bisa nge-backup si asetku ini, gitu ya. Apabila kita tahu ada venture capital kelas kakap yang sudah pernah mendukung unicorn startup lainnya seperti Gojek atau Tokopedia, maka itu akan memberikan keyakinan buat kita bahwa si venture capital itu yakin menaruh dananya di Akulaku atau asetku. Yang kelima adalah penyaluran dana yang sangat besar. Pastikan jumlah total pinjaman yang sudah tersalurkan itu besar, bahkan lebih besar dari P2P lending lainnya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal-hal penting atau kriteria yang teman-teman harus perhatikan sebelum berinvestasi di P2P lending agar teman-teman lebih yakin dan nggak stres. Sekarang mari kita ke tahap berikutnya, yaitu review terkait dengan cara menggunakan aplikasi asetku. Oke, berikut adalah halaman utama dari asetku. Di halaman ini kita bisa melihat berbagai macam produk rekomendasi dari asetku. Ada Flexi, ada pendanaan TERA 3 bulan, pendanaan Ultra 2 bulan, dan sebagainya. Lalu di section berikutnya ada asetku news terkait dengan tips-tips keuangan ya, dan juga update-update dari berita-berita asetku. Lalu di section terakhir di bawah sini ada keamanan keuangan, keterbukaan informasi, dan tentang asetku. Apabila kita klik salah satu dari simbol tersebut, kita langsung ditujukan ke halaman data operasional di mana kita bisa lihat transparansi dari jumlah total pinjaman, terus contoh dari total biaya, lalu ada board of directors-nya di sini juga yang kita juga bisa baca profilnya. Apabila kita kembali ke halaman utama, kita akan bisa melihat top navigation menu di bawah, yang di situ ada beranda, dana, modal, dan saya. Lalu kita bisa coba klik dana. Di halaman dana ini kita bisa melihat berbagai macam produk ya. Kita bisa lihat semua dari produk asetku. Kita bisa lihat hanya produk-produk Flexi, lalu produk-produk reguler, dan juga produk-produk advance ya. Dan apabila kita ke navigation menu modal, kita bisa melihat di sini hasil dari akumulasi penghasilan kita dalam waktu yang berjalan. Lalu saya juga bisa melihat penghasilan kemarin saya berapa, akumulasi totalnya, dan akumulasi penghasilan saat ininya berapa, total saldonya berapa. Apabila kita klik di sini, yang dimaksud total saldo adalah ketika pesanan jatuh tempo, pokok dan bunga akan dikumpulkan ke saldo. Disarankan Anda lanjutkan pendanaan untuk mendapatkan penghasilan berkelanjutan. Jika Anda tidak memiliki lanjutan pendanaan, jumlah tersebut akan secara otomatis ditarik ke rekening bank. Untuk memastikan nominal berhasil ditarik, total saldo tidak bisa kurang dari 10.000. Maksudnya di sini adalah ketika jatuh tempo sudah berakhir, nanti kita akan diberikan opsi untuk kita meneruskan pendanaan tersebut, atau kita bisa langsung tarik dan transfer ke rekening pribadi kita ya yang didaftarkan di sini gitu. Jadi karena di sini saya belum pernah nyampe setahun dan rata-rata saya melakukan pendanaan untuk jangka panjang ya, kurang lebih 12 bulan ya, produk-produk yang sampai full gitu ya. Jadi saya belum ada total saldo di situ gitu ya. Apabila kita klik riwayat di sini cukup ini ya, detail karena kita bisa melihat hasil berapa banyak yang saya tabungkan di sini. Lalu apabila saya klik kita juga bisa melihat ada kupon, ada tugas, dan ada hak istimewa. Dan apabila saya klik kupon, di sini kebetulan tidak tersedia kupon sama sekali karena mungkin saya sudah pakai semua. Dan ada yang terpakai juga di sini, jadi ada riwayat kalau kupon-kupon yang terpakai mana saja. Lalu ada juga yang kadaluarsa yang belum saya pakai tapi sudah expired, gitu ya. Lalu di sini ada tugas, di mana kita juga bisa mendapatkan kupon apabila kita melakukan tugas-tugas yang diberikan di sini, misalnya mengatur profil, terus melakukan pendanaan 10 juta dengan jangka waktu 22 hari dan sebagainya, ya.
Di sini juga ada hak istimewa. Hak istimewa ini adalah semacam level membership kita ya. Tergantung dari skor kekayaan kita. Apabila skor kekayaan kita masih di bawah 10 juta, maka kita masuk ke dalam anggota bronze ya. Kebetulan saya belum ada setahun memakai aplikasi ini sehingga skor kekayaan saya masih di bawah ya. Dan di sini kita bisa lihat keterangan dari aturan keanggotaan. Misalnya normal anggota itu adalah 0, bronze anggota itu adalah kurang dari 10 juta ya. Jadi maksudnya di sini semakin kita sering melakukan pendanaan dan jumlahnya kita variasikan, maka di situ pun kita juga bisa meningkatkan level skor kita ya, sehingga kita bisa naik ke silver anggota, gold anggota, dan seterusnya. Sejauh ini pengalaman gue menggunakan asetku belum pernah ada masalah. Ketika pertama kali gue menggunakan produk Flexi dan gue ingin menarik dana gue dan berserta bunganya, itu pun juga sangat simple. Gue tinggal tarik dana dan butuh waktu 2 hari kerja untuk dana tersebut bisa dicairkan atau ditransfer ke rekening yang didaftarkan. Sama halnya dengan produk reguler, di mana produk tersebut memiliki jangka waktu tenor seperti 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, ketika sudah jatuh tempo 3 bulan, di situ pun kita diberikan notifikasi apakah kita ingin melanjutkan produk tersebut untuk pendanaannya supaya lebih optimal hasil bunganya, atau kita bisa langsung transfer ke rekening yang kita daftarkan. Tentunya butuh kurang lebih 2 hari kerja ya, teman-teman. Yang kedua adalah asetku ini kalau menurut gue personally masih aman ya untuk kita berinvestasi. Kenapa? Karena TKB masih 100% dan ada backup dari asuransi Starco. Tapi tentunya masih ada resiko di mana seberapa lamakah Starco ini bisa mengcover dari peminjam-peminjam dana yang telat atau gagal bayar. Tentunya setiap startup atau startup unicorn memiliki strateginya masing-masing ya, sehingga pada case ini, asetku memiliki strategi di mana mereka menggandeng asuransi yang bisa mengcover bagi peminjam-peminjam dana yang telat atau gagal bayar. Selain itu, gue melihat asetku ini adalah tempat yang optimal untuk gue bisa mendapatkan bunga penghasilan yang jauh lebih besar. Apalagi kondisi saat ini bunga-bunga di bank itu sangat rendah ya, cuma 4-5% untuk bunga deposito. Nah, itu bisa 5-6 kali apabila kita taruh dana kita atau investasikan di asetku. Bahkan, reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita bisa dapatkan dari 24% per tahun ya di P2P lending ini. Nah, tapi jangan lupa ya teman-teman selalu baca disclaimer bahwa resiko ditanggung oleh investor. Dan walaupun kita tahu bahwa Starco Asuransi ini nge-backup pendanaan dari asetku, pasti selalu ada resiko. Kita nggak tahu sampai kapan si Starco itu bisa nge-cover atau nge-backup dari peminjam-peminjam yang gagal bayar. Jadi tetap pakai prinsip di mana high gain, high risk. Dan kalau saran gue, teman-teman yang ingin mencoba menaruh dananya di asetku ini, taruhlah dengan jumlah yang kecil terlebih dahulu dan bisa coba produk Flexi atau produk reguler yang jatuh temponya itu 1-3 bulan. Ketika teman-teman sudah berhasil mencairkan dana, mendapatkan bunga penghasilannya, baru deh teman-teman bisa menaruh dana yang lebih besar untuk jangka waktu setahun. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video review berikutnya terkait dengan aplikasi P2P lending lainnya.